Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang budiman, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, hingga semoga sampai kepada kita semuanya selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Peristiwa Isra Miraj adalah suatu peristiwa penting yang telah dilalui oleh baginda agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa besar ini menjadi salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa Isra Miraj juga penting bagi seluruh umat Islam di belahan bumi manapun. Sebab, dalam peristiwa penting ini terdapat hikmah dan menyimpan suatu perintah wajib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha mulia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada kaumnya hingga sampailah syariat mulia ini kepada kita di zaman sekarang. Simak dan tontonlah video ini agar menambah hasanah keislaman kita dan menambah kecintaan kita kepada Habibana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu mari kita dukung channel ini untuk terus bisa menebar informasi-informasi berkaitan dengan agama Islam. Semoga yang sudah subscribe dilimpahkan rizkinya dan diberi kemudahan untuk bisa bersedekah menebar kebaikan bagi sesama. Amin. Mengutip laman Nahdlatul Ulama, Isra Mi'raj adalah peristiwa perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke langit ketujuh untuk diperlihatkan sebagian dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau juga mendapat perintah sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Isra Miraj telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra. Perlu dipahami bersama, bahwa Isra Miraj merupakan penggabungan dua peristiwa. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, Miraj merupakan peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Al-Aqsa melewati langit ketujuh menuju Sidratul Muntaha. Peristiwa Miraj ini yang nantinya memunculkan perintah sholat 5 waktu bagi umat muslim. Peristiwa ini terjadi pada 27 Rajab tahun 10 kenabian. Walaupun sebagian ulama banyak yang berbeda pendapat mengenai tepatnya waktu terjadinya Isra Mi'raj ini. Ada yang berpendapat di bulan Rajab, ada yang berpendapat di bulan Rabiul Awal, dan ada juga yang berpendapat di bulan Ramadan. Akan tetapi untuk peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi sudah bukan lagi perdebatan, karena sudah jelas peristiwa ini diabadikan dalam kitab suci Al-Quran di surat Al-Isra ayat 1. Singkatnya, kala itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring di kamarnya, lalu tiba-tiba malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil mendatanginya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh para malaikat menuju sumur Zam-Zam. Di sana, malaikat Jibril membelah dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membersihkannya menggunakan air Zam-Zam. Proses ini tidak meninggalkan bekas luka, dan Rasulullah tidak merasakan sakit. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan beliau sebelum dibawa melihat sesuatu yang luar biasa. Mengutip buku Isra Miraj dan kisah 25 Nabi Rasul oleh Winkanda Satria Putra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian pergi dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan buraq. Setibanya di Masjid Al-Aqsa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menambatkan buraqnya, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Beliau menjadi imam di mana makmumnya adalah para nabi dan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril diajak pergi ke langit ketujuh. Di setiap lapisan langit, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan nabi-nabi terdahulu. Di langit pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan laki-laki berbadan tinggi mencapai 60 siku ke langit, sekitar 27 meter. Saat menoleh ke kanan laki-laki itu tersenyum, namun saat melihat ke sebelah kiri ia menangis. Selamat bertemu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh, kata laki-laki tersebut saat melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Tanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ternyata adalah Nabi Adam As yang merupakan nabi dan manusia pertama di dunia.
Ada alasan mengapa Nabi Adam as tersenyum dan menangis. Saat melihat ke sebelah kanan, ia melihat keturunannya yang masuk surga. Sementara saat melihat ke sebelah kiri, ia melihat keturunannya yang masuk neraka. Selepas itu Rasulullah melanjutkan perjalanannya bersama malaikat Jibril menuju langit yang kedua. Tibalah di langit kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabiullah Yahya as dan Nabiullah Isa as di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disapa oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Beliau berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang saleh." Kemudian malaikat Jibril mengajak Rasulullah ke langit ketiga, dan setibanya di sana, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salam saat itu. Dengan wajah yang dianugerahi sinar ketampanan, Nabiullah Yusuf alaihi salam mengucapkan salam penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa selamat datang Nabi Soleh, yang menjadi utusan paling soleh. Selanjutnya perjalanan yang begitu mulia ini, sampailah pada langit keempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di langit lapis keempat ini, beliau bertemu dengan Nabiullah yang pertama kali menulis menggunakan pena dan menjahit pakaian, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Dan Nabi Idris alaihi salam pun mengucapkan salam. Beliau berkata, "Selamat datang saudaraku, Nabi yang saleh." Sambut Nabi Idris alaihi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, dan juga mengucapkan salam yang hampir sama dengan nabi-nabi yang sebelumnya. "Selamat bertemu wahai Nabi yang saleh dan saudaraku yang saleh," ucap Nabi Harun alaihi salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu di langit keenam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh Nabi Musa AS. "Selamat bertemu wahai Nabi saleh dan saudaraku yang saleh," kata Nabi Musa AS. "Selanjutnya kami dinaikkan ke langit ketujuh, Jibril as pun meminta agar pintu langit dibukakan. Dia lalu ditanya, 'Siapa kamu?' Jibril menjawab, 'Aku Jibril.' Jibril ditanya lagi, 'Siapa yang bersamamu?' Dia menjawab, 'Muhammad.' Penjaga pintu langit itu kembali bertanya, 'Apakah dia diutus untuk naik menghadap Allah?' Jibril menjawab, 'Dia memang diutus untuk naik menghadap Allah.' Maka pintunya dibukakan untuk kami dan aku bertemu dengan Ibrahim as, yang sedang menyandarkan punggungnya pada Baitul Ma'mur. Kemudian Jibril membawaku ke pohon Sidratul Muntaha yang daun-daunnya selebar telinga gajah dan buah-buahnya sebesar kendi. Tatkala Allah menitahkan perintahnya, pohon Sidratul Muntaha langsung berubah sehingga tidak ada satu makhluk pun yang bisa menggambarkannya karena sangat indah. Allah pun memberiku wahyu dan mewajibkan sholat 50 kali kepadaku dalam sehari semalam. Kemudian aku turun lagi dan bertemu dengan Musa AS. Dia bertanya, 'Apakah yang diwajibkan oleh Tuhanmu kepada umatmu?' Aku menjawab, 50 kali sholat sehari semalam. Dia berkata, 'Kembalilah menemui Tuhanmu dan mintalah keringanan kepadanya. Sebab, umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Aku telah menguji Bani Israel. Maka aku kembali menghadap Tuhanku dan memohon, wahai Tuhanku, berilah keringanan kepada umatku.' Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengurangi 5 sholat dariku. Kemudian, aku kembali menemui Musa dan kukatakan, Allah telah mengurangi 5 sholat dariku. Namun, Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melakukan itu. Kembalilah menemui Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Aku terus mondar-mandir di antara Tuhanku dan Musa AS. Hingga akhirnya Allah berfirman, Hai Muhammad, sholat yang kuwajibkan adalah 5 kali dalam sehari semalam. Pahala tiap-tiap sholat itu digandakan 10 kali lipat. Oleh karena itu, mendirikan sholat 5 kali sama saja dengan mendirikan sholat 50 kali. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan namun dia tidak jadi melaksanakannya maka dicatat untuknya satu kebaikan. Andaikan dia melaksanakannya maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu keburukan namun dia tidak jadi melaksanakannya maka keburukan tersebut tidak dicatat sama sekali. Akan tetapi bila dia melaksanakannya maka hanya dicatat satu keburukan saja. Aku turun lagi menemui Musa AS dan memberinya penjelasan. Dia masih berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi. Aku pun menukas, aku telah berulang kali menemui Tuhanku, aku merasa malu terhadapnya, Hayar. Muslim. Singkat cerita, peristiwa Isra Miraj ini pun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada kaumnya. Saat beliau menceritakan peristiwa tersebut dan memerintahkan sholat 5 waktu kepada umatnya, banyak di antara mereka yang tidak percaya akan kebenaran tersebut.
Namun, tak sedikit juga yang patuh dan melaksanakan sholat. Salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama mengimani peristiwa besar ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, semoga peristiwa ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah kisah Isra Miraj ini. Adapun jika gambar yang tertera hanyalah ilustrasi belaka untuk mendukung jalannya cerita. Terima kasih.